Arkitirema mengetahui secara persis bahwa mereka sebetulnya sudah bisa mengendalikan semua energi sel tubuh mereka dengan baik. Hanya dengan kekuatan, sekarang mungkin itu harus dilakukan secara perlahan-lahan, agar jangan sampai terjadi kerusakan di jaringan tubuh. Semua menurut, mulailah proses pengendalian energi dilakukan masing-masing. Terlihat gambaran rasa girang di wajah mereka, meskipun mata masih dalam keadaan tertutup. Dirasakan sekarang aliran energi benar-benar tidak ada hambatan sama sekali, dan memiliki kecepatan berakselerasi jauh lebih baik dari sebelumnya. Juga dirasakan sekarang tubuh bagai dilahirkan kembali. Kesegaran menyeruak, tidak ada rasa sakit di punggung ketika menarik napas panjang. Tanpa terasa, mereka menggerakkan tangan dan kaki membentuk gerakan seperti senam. Arkitirema tahu bahwa gerakan yang mereka lakukan itu adalah senam pembangkit kekuatan yang mungkin secara otomatis mereka lakukan karena kebiasaan sehari-hari. Terdengar seruan-seruan kaget namun gembira di sana-sini. Gerakan yang dilakukan jauh lebih enak dan ringan. Tidak seperti sebelumnya yang masih terasa berat dan nafas. Cobalah Anda semua melompat ke atas. Arkitirema menyuruh mereka seperti menyuruh Purtalna sebelumnya. Purtalna dan Rolundarda sudah senyum-senyum membayangkan akan ada kejadian lucu seperti yang mereka alami sebelumnya. Semua yang hadir membuka mata dan mencari-cari sumber suara. Semua terheran-heran karena tidak didapati lagi sang Telsopurda. Lalu mata mereka semua tertuju pada sebuah sosok berwarna kuning keemasan. Namun sebesar tubuh mereka sekarang sedang melayang di ketinggian 20 meter. Semua terkejut karena wajah itu adalah wajah sang Telsopurda. Namun dengan pakaian ketat yang tidak bisa menyembunyikan tonjolan otot. Arkitirema kembali berkata, "Semuanya jangan heran. Inilah ukuran tubuh saya yang asli, sama seperti Anda semua." Semua hadirin mengangguk dan mengerti. Ini baru wajar, pikir mereka, karena berdasarkan riwayat turun-temurun, sang Telsopurda itu memiliki perawakan sebesar mereka. Maka oleh sebab itu, sebelumnya mereka terheran karena melihat badan raksasa Telsopurda, sampai bertanya dalam hati, apakah riwayat itu salah ataukah ada faktor lain? Ternyata ada faktor lain terlihat dengan jelas dan menjelaskan. Inilah sang Telsopurda yang asli, karena mereka semua terdidik dengan baik dan cerdas. Pikiran mereka menganalisa bahwa sang Telsopurda kembali ke tubuh aslinya karena mengerahkan tenaga secara berlebihan bagi kaum Travna. Kembali mereka merasakan keharuan yang dalam, apalagi ketika melihat wajah pemuda itu terang-terangan saja seolah tidak ada beban dan memancarkan keikhlasan besar pada mereka. Namun keharuan itu tidak berjalan lama karena terdengar komando dari Arkitirema. "Siap, lompat!" Serempak mereka semua yang hadir melompat secara vertikal ke atas, diikuti oleh teriakan-teriakan kaget karena lompatan mereka sekarang benar-benar lompatan maut. Tubuh mereka semua terus meluncur ke atas seolah-olah tidak terhenti. Baru mulai melambat setelah mencapai puluhan meter ke atas. Berbeda dengan bangsa Brodela yang sama sekali tidak terlatih kecuali Lundarda. Kaum Travna segera mengendalikan diri dengan mengatur keseimbangan di udara, sehingga tubuh tidak menjadi tak terkontrol. Ketika meluncur kembali ke bawah, mereka semua segera mengatur energi ke kaki untuk mendarat. Bisa dibayangkan, jutaan orang secara serempak melompat dan meluncur secara vertikal ke atas dengan lompatan sangat luar biasa tinggi. Ini merupakan pemandangan yang sangat langka bagi Furtalna sekalipun.
apalagi bagi Lundarda. Tubuh jutaan orang itu bergerak meluncur ke bawah dengan cepat dan lurus. Namun tidak ada lagi teriakan kepanikan. Begitu semua tubuh itu mendarat di atas tanah, tidak ada suara berdebum seperti kejadian pada bangsa Brodela. Lundarda kecewa karena tidak ada kejadian menggelikan. Sedangkan Purtalna mengangguk-angguk bangga pada bangsanya sambil melirik pada Lundarda dengan lirikan bangga. Lundarda meruncingkan mulutnya tanda sebal. Semua mendarat dengan mulus dan tidak ada satupun yang cedera. Meskipun tempat itu berdesakan, namun semua bisa mengontrol dengan baik dan benar. Kaum Trafna berseru kagum pada kemampuan mereka sekarang. Tiba-tiba terdengar Purtarna berseru. Semua berlutut pada sang Telsopurda. Secara serempak pula, semua yang berada di lapangan raksasa itu berlutut dengan ikhlas pada sang Telsopurda, dengan kepala semua tertunduk. Purtalna dan Lundarda yang semenjak tadi sudah berlutut, segera membenahi posisi berlutut mereka agar mengarahkan pada Arkitirema, yang masih dalam keadaan melayang di udara. Semua yang hadir terdiam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Meskipun sebetulnya ingin sekali berteriak-teriak kegirangan karena telah sembuh secara total, ditambah energi yang menjadi luar biasa kuat. Namun semua ditahan, akan tetapi sambil menunduk, bibir mereka semua tersenyum-senyum lebar. Seperti biasa, Arkitirema tidak bisa menerima penghormatan secara berlebihan, apalagi dengan berlutut. Segera pemuda itu berkata, "Harap semua berdiri, tidak perlu penghormatan berlebihan seperti ini." Belum selesai pemuda itu berbicara, tiba-tiba terdengar suara bergemuruh dari langit. Blar. Langit mendadak gelap tertutup oleh bayangan logam raksasa mengapung di udara. Arkitirema segera menurunkan tubuhnya untuk kembali menginjak permukaan podium. Untuk menjaga berbagai kemungkinan, semua kepala mendongak ke atas untuk melihat apa yang terjadi. Kaum Trafna segera mengenali pesawat bangsa Brova, yang sangat besar sekali, biasa dipakai oleh Trendava. Tanpa disadari, semua wajah yang hadir kecuali Arkitirema menjadi pucat pasi. Termasuk wajah Purtalna pun menjadi sedikit pucat. Bagaimanapun juga, Trendava adalah sosok sangat ditakuti selama ribuan tahun. Dan sudah memasuki alam bawah sadar mereka, tidak mungkin bisa hilang dalam waktu singkat. Trendava. Semua mendesis menyebutkan nama Raja Brova dengan kengerian mendalam, termasuk Purtalna. Sedangkan Lundarda, karena tidak berhubungan langsung dengan Raja Brova itu, hanya kebingungan saja dan tidak tahu harus berbuat apa. Arkitirema memperhatikan pesawat itu dengan kewaspadaan penuh. Energi disiapkan untuk menghadapi berbagai macam kemungkinan. Meskipun tahu bahwa Trendava itu sudah tidak ada lagi, namun pemuda itu merasakan sebuah firasat akan ada ancaman besar bagi kaum Trafna. Tenanglah Purtalna, Raja Brova yang bernama Trendava itu sudah tidak ada. Arkitirema mencoba menenangkan Purtalna yang terlihat sangat panik. Meskipun mencoba ditutupi dengan dada membusung, namun wajah dan lutut tidak bisa dibohongi. Tiba-tiba, Arkitirema bergerak cepat mendorong Lundarda dari jarak jauh ke arah berlawanan dengan dirinya. Lundarda terpental, namun tidak selamat dari selarik sinar yang mengarah pada dirinya dari lambung pesawat dan menghancurkan tempat berpijak sebelum dia terlontar. Blar. Arkitirema segera membuat energi pelindung agar efek ledakan itu tidak mempengaruhinya. Namun Lundarda terlontar lebih jauh. Akan tetapi, karena energi pimpinan Broden itu sudah meningkat hebat, maka dia pun mampu membuat energi pelindung yang cukup kuat. Lundarda segera melompat bangun dengan tubuh tidak terluka sama sekali. Pandang matanya menyeratkan terima kasih pada Arkitirema.
Harap semua gunakan energi tubuh untuk membuat medan pelindung. Arkitirema berseru pada semua orang yang hadir di sana, sambil matanya tetap waspada memandang ke pesawat yang masih bergemuruh di langit. Akan tetapi, tidak ada serangan susulan. Yang ada sekarang adalah terbukanya sebuah lubang falka. Lalu keluarlah sebuah sinar derek yang menurunkan sosok tubuh ramping dari dalam pesawat yang langsung menuju ke arah podium. Sinar derek itu menimbulkan efek cahaya berkilauan pada tubuh ramping yang secara perlahan turun dari pesawat. Hanya pada bagian muka masih tidak begitu jelas terlihat karena efek backlight atau cahaya di belakang lebih kuat, menjadikan tampak muka kurang jelas. Namun ada sedikit keributan lain di kaum Trafna. Berhubung mereka semua belum bisa mengukur energi baru, maka ketika mereka membuat medan pelindung tubuh, tenaga yang digunakan menjadi terlalu besar, sehingga terjadi benturan energi yang menimbulkan percikan-percikan listrik di mana-mana. Terlihat jutaan tubuh terdorong ke sana kemari, namun tidak bisa jauh, hanya percikan listrik bertambah banyak. Tidak ada yang terluka, hanya mereka semua kaget saja. Kekuatan baru itu sungguh mengejutkan. Lonjatan peningkatan sangat jauh menimbulkan kejutan-kejutan yang sesungguhnya menyenangkan apabila dalam keadaan tenang dan biasa. Kaum Trafna secara serempak pula mengurangi pancaran medan pelindung energi. Dan akhirnya suasana terkontrol dengan baik, meskipun masih terjadi benturan-benturan kecil, namun tidak separah sebelumnya. Akan tetapi, kejadian itu membuat sosok ramping yang turun dari pesawat menjadi tidak terperhatikan, karena mereka sibuk dan hiruk-pikuk sendiri. Sampai ketika tubuh ramping itu berada di atas podium, tanpa mau menyentuhkan kakinya di lantai, dan membalik secara perlahan berhadapan dengan kerumunan. Keadaan hiruk-pikuk di kalangan Trafna masih berlangsung ramai. Baru kali ini, Arkitirema terpesona melihat keindahan wanita. Ketika melihat sosok ramping itu secara keseluruhan, bagaikan wujud sempurna yang tanpa celah, Arkitirema sudah menduga bahwa sosok ramping yang turun dari pesawat itu pastilah seorang wanita yang cantik. Hanya tidak menduga bisa secantik dan sesempurna itu. Wajah wanita itu tidak bulat telur namun tidak terharang kotak. Semuanya berproporsional dengan mata memiliki bola berwarna agak kehijauan. Namun kelopaknya tidaklah lebar maupun sipit. Hidungnya mancung namun sangat pas dengan bentuk kepala dan tulang pipi. Bibirnya memerah secara alami dan memiliki bentuk cantik dan tidak membosankan untuk dilihat. Hiasan tiara kecil bertengger di jidatnya yang sedang, menghiasi rambutnya yang berwarna hitam dan tebal sedikit ikal dengan panjang sepunggung. Tubuh itu memiliki lekuk benar-benar sempurna, diselimuti pakaian ketat berwarna keperakan yang tidak mampu menyembunyikan keindahan tubuhnya. Ukuran dada dan pinggul sangat berimbang, membuat pemandangan bagi setiap lelaki normal sangat sulit untuk berpindah. Jari-jari tangan kanan yang lentik itu diletakkan di pinggang, sedangkan lengan kiri menggantung bebas. Kaki kiri sedikit terangkat ke atas, sedangkan kaki kanan lurus ke bawah. Tubuh indah itu melayang sekitar 30 cm dari atas lantai podium. Benar-benar sebuah gaya yang sangat anggun dan sangat cocok dikatakan seorang bidadari baru turun dari kayangan. Arkitirema memperhatikan umur gadis itu baru 18 tahun untuk ukuran kaum 2,5%. Sebetulnya kalau mau, pemuda itu mampu untuk mengukur umur sebenarnya dari gadis yang ada di hadapannya itu secara pasti, dengan cara pemindai energi. Namun itu tidak mau dilakukannya, karena yakin akan ada yang menyinggung perasaan. Gadis itu memandang ke arah kerumunan dengan alis berkerut namun terlihat masih tetap indah. Ekspresi wajahnya terlihat sangat kesal, namun itu malah menambah daya tarik yang dipancarkan oleh wajah itu. Arkitirema tersenyum semakin lebar. Dari semua pelajaran AstraZeneca yang didapatkannya selama pengemblengan,
Pengetahuan tentang lawan jenis ini pun diploginkan atau dicantolkan ke otak. Sehingga pemuda perkasa itu tahu bahwa gadis itu kesal tidak ada yang mempedulikannya. Sudah susah-susah bergaya dan turun dari pesawat dengan menimbulkan kesan cantik dan anggun. Semuanya malah sibuk sendiri, seolah-olah dia itu tidak ada. Akan tetapi, gadis cantik itu diam saja, hanya bibirnya semakin meruncing. Namun itu malah membuatnya semakin manis dilihat. Purtalna dan Lundarda pun tidak memperhatikan gadis cantik yang baru turun dari pesawat itu. Mereka berdua hanya asik memperhatikan hiruk pikuk pada kerumunan Trafna, sambil sedikit tertawa-tawa karena geli melihat semua sempoyongan tidak jelas. Ketakutan dan kengerian yang tadi mereka rasakan ketika pesawat mulai datang, seakan sirna secara mendadak karena kejadian benturan energi itu. Perlahan sekarang mulai terdengar suara tertawa kecil di sana-sini, dan akhirnya menular. Kerumunan di depan podium raksasa itu seperti anak kecil, mendapatkan mainan baru. Riuh rendah tertawa-tawa, apalagi ketika terjadi percikan-percikan listrik yang cukup membuat kaget, yang akhirnya mereka gunakan untuk menjahili sesama teman. Gadis cantik di atas podium raksasa itu semakin merah padam wajahnya. Dia merasa benar-benar tidak dihargai, bahkan merasa ditertawakan oleh semua orang. Padahal sebetulnya mereka tertawa bukan pada dirinya. Arkitirema melihat gelagat yang tidak baik ketika tangan kanan gadis itu mulai dinaikkan secara perlahan dan mengeluarkan sinar berwarna keperakan. Pemuda utusan Adama itu segera menghampiri sang gadis dan langsung menyapa dengan ramah menggunakan bahasa Bropa. Tren Nevala Ixalanta Idius Turema Evanora Ili Tane Farda. Bahasa Bropa memang mendekati bahasa Lemurian. Atau sebaliknya bahasa Lemurianlah yang mendekati bahasa Bropa. Seperti Tren Devala berarti selamat datang di dalam bahasa Lemurian. Ada istilah Janevala yang berarti selamat datang pula. Dan itu digunakan sebagai nama pulau yang sekarang bernama Pulau Java atau Pulau Jawa. Maka oleh sebab itu, pulau inilah yang menjadi pusat kegiatan dari keseluruhan aktivitas di Nusantara. Orang datang dan pergi melalui pulau ini. Jadi wajar apabila pulau ini disebut Pulau Selamat Datang atau Janevala, yang mungkin karena sulit di penyebutan menjadi Pulau Java. Di sana juga menjadi pusat pemerintahan. Ixalanta berarti yang mulia. Kalau di bahasa Lemurian ada istilah Esalanti yang berarti sama yaitu yang mulia. Tren Nevala Ixalanta berarti selamat datang. Yang mulia. Idius berarti mohon, tapi dipergunakan bagi mereka yang berpangkat sangat tinggi, seperti pada raja atau ratu. Di bahasa Lemurian pun ada istilah idi yang berarti mohon. Namun, terjadi pergeseran menjadi widi atau mohon izin. Turema berarti terima. Kata ini sangat mirip dengan bahasa Indonesia, namun sebetulnya adalah perkembangan dari bahasa Lemurian yang dikenal dengan istilah tarima atau memiliki arti terima. Bahasa Lemurian dikenal juga dengan nama bahasa Zunda, Evanora, Ili, Tanevarda. Ini rangkaian kata yang tidak bisa dipisahkan di dalam bahasa Bropa, yang berarti penghormatan seorang hamba yang tidak pantas ini. Gadis cantik itu melirik ke arah sumber suara dan deg. Ada sesuatu yang menyiapkan darahnya ketika melihat wajah Arkitirema. Di matanya, wajah sang utusan Adama itu benar-benar sangat tampan dan memiliki perawakan sangat jantan dan gagah. Seketika energi yang sudah terpusat di tangan kanannya pun itu meredup, karena konsentrasi menjadi terganggu, dan daya levitasinya pun menjadi tidak stabil. Arkitirema memang sebelumnya mengarahkan energi yang sangat kuat untuk mengobati jutaan kaum Trafna, sehingga unsur penyentuh kimia tubuh di tubuhnya atau yang sekarang dikenal dengan istilah lavirganta atau feromon masih terpancar dengan sangat kuat. Maka adalah wajar gadis secantik dan sekeras apapun bisa langsung luruh di hadapan pemuda perkasa itu.
Arkitirema sendiri tidak memperhatikan aktivitas Lavirganta atau feromon di tubuhnya, karena menganggap hal itu tidaklah penting. Tidak bisa dipungkiri bahwa wajah pemuda perkasa itu memang tampan dan gagah. Tanpa Lavirganta atau feromon pun sudah bisa dikatakan memiliki daya tarik tersendiri. Apalagi sekarang pancaran penyentuh kimia tubuhnya sedang relasi sangat kuat. Maka adalah wajar apabila gadis cantik itu sangat sulit melepaskan pandangan matanya pada Arkitirema.